tidak hanya secara umum, oh ini dombaku semua, tetapi masing-masing domba dimengerti, dikenali itu di sana. Maka juga dituntun juga secara pribadi. Samping sebagai satu kawanan, juga pribadi-pribadi dituntun, dipimpin, dijaga, dilindungi. Gitu. Buah dari hal ini kemudian muncul juga dalam bacaan pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh yang sejak lahir, yang ditempatkan di depan bait Allah setiap hari untuk meminta sedekah, suasana menjadi heboh. Kenapa bisa menjadi heboh? Karena semua orang yang masuk dalam bait Allah itu mengetahui bahwa orang yang sekarang ini lompat-lompat berdiri dan memuliakan Allah, itu mereka kenal sebagai seorang lumpuh, dan lumpuh sejak lahirnya, dan dibawa di sana, diusung oleh orang-orang dengan harapan bahwa setiap ada orang yang masuk dalam bait Allah bisa memberi sedekah kepada dia. Dan sesudah orang ini sembuh, dia menggabungkan diri dengan para rasul, dalam hal ini adalah Petrus dan Yohanes. Maka tadi dikatakan sikap Petrus yang begitu tegas dan begitu berani, karena mereka itu diinterogasi oleh Mahkamah Agama. Ya, Mahkamah Agama, bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Agama. Ya, bisa. Maka Petrus menjawab Mahkamah Agama ini, tua-tua Yahudi, demikian ini. Maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Coba bayangkan, Petrus yang dulu penakut, sekarang ini muncul ke depan menjadi orang yang sangat berani dan juga bicara dengan tegas. Hendaklah kamu tahu, kamu ketahui, sadari bahwa orang ini bisa berdiri dalam keadaan sehat walafiat sembari memuliakan Allah karena Yesus orang Nazaret yang sebelumnya kamu bunuh, sekarang dia sudah bangkit dan hidup di antara kita. Jadi, apa yang diperankan oleh Yesus sebagai gembala kini mulai hidup dalam diri para muridnya. Dan juga kadang-kadang kita masih berpikir bahwa tugas penggembalaan itu hanya milik para hierarki, ya, paus, uskup, para imam, diakon, para biarawan, biarawati dan lainnya. Tapi sesungguhnya tidak hanya mereka-mereka itu yang memang pada hari ini didoakan secara istimewa, tetapi kita juga bisa menjadi gembala satu sama lain. Seorang bapa dalam keluarga menggembalakan istri dan anak-anaknya. Seorang istri dalam keluarga bisa menggembalakan juga suaminya dan anak-anaknya. Bahkan anak pun bisa menggembalakan orang tuanya. Saya beri dua contoh kecil. Ada satu anak kecil, pada hari Sabtu dia selalu tampak demikian gembira. Kenapa dia begitu gembira? Karena keesokan harinya ada misa di gereja dan dia sangat menantikan itu.
pertemuan sekolah minggu. Begitu menarik bagi dia. Maka pada minggu pagi masih mau tidur bapaknya, dia bangunkan. Bangun kita ke gereja. Kehidupan rohani orang tuanya sebetulnya ya begitu sangat biasa, tidak ada sesuatu yang menonjol. Maunya itu hari Minggu masih mau istirahat. Tapi karena anak ini bangun. Begitu rindu untuk pergi ke gereja, ikut sekolah minggu. Dan akhirnya terbina juga hubungannya mendalam antara orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, dengan Tuhan karena anak mereka ini. Maka itu saya katakan anak juga bisa mengembalakan kita orang tua. Itu di sana. Saya kemudian menengok juga pengalaman pribadi saya sendiri. Tadi malam saya WA pastor paroki, bagaimana acaranya besok persisnya? Apakah pada saat misa ada sharing pengalaman panggilan perkenalan tarekat? Lalu pastor paroki mengatakan, pastor bisa memberikan sharing entah pada saat khotbah, entah sesudah komuni kudus. Itu di sana. Tadi saya konfirmasi lagi, saya bilang lebih baik saat homili saja, supaya tidak berulang-ulang dan panjang. Saya masuk seminari, alasannya sangat sederhana. Calon-calon imam dari paroki kami kalau pulang libur, biasanya membawa buku tulis, dan pada buku tulis mereka itu ada stempel seminari bentuk elips, dan bagi saya stempel atau cap elips itu sangat menarik untuk saya. Lalu saya bertanya kepada kakak-kakak saya yang sudah masuk seminari, apakah boleh saya titip buku saya supaya juga diberi cap pada buku-buku saya? Oh, tidak boleh. Jadi bagaimana untuk dapatkan ini? Untuk dapatkan ini harus masuk seminari. Tidak ada syarat lain. Tidak, kamu harus masuk seminari untuk dapat stempel itu. Saya kemudian pikir-pikir, harus ke seminari. Ya sudahlah, demi stempel itu saya masuk seminari. Jadi ditanya oleh pastor paroki, mau masuk seminari? Mau. Tidak seperti sekarang ditanya macam-macam. Dulu mungkin karena masih sedikit imam, jadi tidak macam-macam syarat yang dituntut. Hanya ditanya pastor paroki mau jadi imam? Mau. Tapi alasanku bukan untuk menjadi imam, tapi untuk dapat stempel itu. Ya. Di luar dugaan saya, setelah masuk seminari, karena sudah ketemu teman dari berbagai tempat, saya mulai larut dalam persaudaraan itu, keakraban itu. Jadi saya tidak ingat lagi soal stempel itu. Sama sekali hilang dari ingatan saya. Sampai saya tamat seminari, bahkan sampai saya tabisan imam pun, tidak ada satu buku pun di mana stempel itu dicap pada buku saya. Dan saya pikir, apa maknanya dulu itu ya? Lalu kemudian dalam sebuah refleksi saya mengatakan, oh ini rupanya meterai imamat yang diurapi pada tangan saya. Saya pikir mungkin ini maksudnya. Tapi pada waktu itu karena masih jauh, tidak pernah kepikiran. Waktu seminari menengah mau terus ke Jogja, juga motivasi untuk menjadi seorang imam sebetulnya belum jelas. Waktu ditanya mau ke Jogja, mau, bukan untuk jadi imam, tapi supaya saya bisa lihat Jogja, bagaimana itu Jogja kan. Ya, pergi di tempat yang jauh ya, ingin lihat bagaimana itu Jogja. Saya lolos lagi, ya, pergi ke seminari tinggi. Kemudian pada masa top
tahun orientasi pastoral. Saya ditempatkan di Mesawa waktu itu dan tahu jalannya itu tidak pernah saya bisa bayangkan bahwa bisa dibuat jalan raya ke sana. Tahun 81, 82 di sana. Saya top di sana. Dan satu hal yang menjadi tantangan maha berat, kalau naik kendaraan mobil itu, sebelum saya naik mobil, saya sudah mabuk. Mencium pembakaran mobil itu, saya sudah pusing. Saya bilang, pas Tuhan, bagaimana ini saya bisa menunaikan tugasku? Saya tahu jalannya di sana, aduh setengah mati. Kalau misalnya sudah jalannya meliuk-liuk, pokoknya kesimpulannya kalau naik mobil, waktu naik mobil mati. Nanti kalau sudah sampai dan tiba mobilnya berarti hidup. Sana. Begitu juga naik kapal dari Bau-Bau kapal kayu ke Makassar sini. Naik kapal berarti mati. Nanti kalau sudah tiba di Makassar, oh ternyata masih hidup. Karena ombak itu begitu deras, kadang-kadang setelah masih 1 minggu, rasa oleng kapal itu masih terasa. Kadang-kadang duduk seperti kaget mau terbanting. Efek dari goncangan ombak yang begitu hebat itu. Dan pada waktu top, maksud mau ke seminari tinggi tadi, satu hal yang saya minta dari Tuhan untuk Dia tunjukkan kepada saya apakah ini jalan atau bukan. Maklum orang tua kami meninggal pada waktu kami kecil. Jadi boleh dikatakan yang memperhatikan biaya hidup saya adalah kakak saya. Ya, kakak saya. Dan dia mengatakan, kamu saja terus. Saya seorang perempuan, sampai dimanapun akan kembali ke dapur. Jadi pada waktu itu saya mau tinggalkan dia tinggal sama paman, saudara dari ibu. Saya pikir, aduh, bagaimana iya? Saya minta Tuhan beri dia teman hidup. Itu saja. Beri dia teman hidup. Dan memang kemudian dia diberi teman hidup. Dan proses perkawinannya itu saya sudah tidak ikuti karena sudah di Jogja. Tapi saya sudah lega. Ini tanda. Baksa masa top tadi, puji Tuhan sejak saya top itu di Mesawa pada waktu itu, dan sampai sekarang naik mobil itu tidak lagi pusing, tidak lagi mabuk. Satu hal yang bagi saya luar biasa saya alami. Dan ini tanda-tanda yang saya lihat bahwa memang Tuhan rupanya menghendaki saya untuk jalan ini. Detik terakhir sebelum maju jadi imam, kami masih menyusun satu karya tulis karena kami ikut program tesis setelah masuk tingkat 6 terakhir. Kami diberi pilihan mau ikut program pastoral, dipersiapkan untuk menjadi pastor paroki, atau tesis, yaitu untuk lanjutan studi di sana. Saya sebetulnya lebih senang ke paroki, Tapi karena rektor kami mengatakan kamu bisa, kamu harus ikut itu program tesis. Nah, ikutlah saya dan mengatakan kepada dia, tidak apa-apa. Kalau saya gila, kamu yang tanggung jawab. Saya ikutlah program tesis itu. Pemain kata-kata saya keras. Kalau saya gila, kamu yang tanggung jawab. Dan saya ikut. Dan saya pikir memang tesis saya tidak akan selesai. Karena ada satu buku pegangan utama, tidak ada di perpustakaan kami. Padahal itu paling lengkap, itu Jogja. Itu di Yesuit. Itu yang paling lengkap. Tapi buku itu tidak ada.
Kenapa? Karena dosen yang memberikan kuliah kitab suci, dalam literatur bacaannya ada buku itu. Saya pikir dia pegang itu buku. Tapi ketika saya tanya kepada dia, dia bilang, diktat ini, bahan pelajaran ini, itu saya susun waktu saya di Roma. Jadi ada di Roma, tidak ada di sini. Lalu di luar dugaan saya, Monsinyur Pitimang, waktu itu rektor, dia dapat tugas studi di Roma dengan Pastor Lukas Paliling. Itu tiba-tiba kirim surat pada saya. Padahal tidak pernah itu korespondensi setelah mereka ada di Roma itu untuk studi. Dia tanya, William, apakah kamu ikut juga program tesis? Saya jawab, saya ikut, tapi saya yakin tidak akan selesaikan. Ada satu buku, pengarangnya ini, judulnya ini, tidak ada di sini. Jadi saya kekurangan data, ya, kekurangan data. 2 minggu sesudah saya kirim surat untuk menjawab itu, buku itu dikirim dari Roma. Dan datang persis pada liburan Paskah. Ya, liburan Paskah, Pekan Suci. Saya begitu senang dengan buku itu, lalu mulai saya baca, lalu saya perbaiki. Saya punya karya tulis, tesis itu, lalu saya serahkan pada dosen. Setelah itu kembali dia bilang, ya sudah selesai kamu punya pekerjaan. Nah, saya katakan ini jalan Tuhan karena tidak pernah ada korespondensi. Lalu kemudian tiba-tiba saya menerima surat itu dengan sebuah pertanyaan yang menyangkut apa yang saya hadapi. Dan juga saya tidak meminta untuk dicarikan buku di sana. Saya hanya menceritakan kesulitan saya, tapi kemudian dijawab itu di sana. Nah, ini tanda-tanda yang membuat semakin saya yakin bahwa ini adalah pilihan hidup saya yang dikehendaki oleh Allah. Dan berangkat dari mencari tadi stempel itu. Maka itu dalam refleksi keseluruhan saya merasa diri bahwa stempel itu tidak lain adalah meterai imamat yang diberikan oleh Bapak Uskup pada tangan saya. Dan sampai sekarang loh, tidak ada bukuku yang distempel dengan cap seminari itu. Sampai sekarang. Nah, ini pengalaman saya. Saya lebih banyak memang di lembaga pendidikan. Hanya 3 tahun pertama saya tugas di paroki. Tetapi hanya saya mau mengatakan, menjadi imam itu gampang. Menjadi imam gampang. Orang pikir sulit, enggak. Nikah itu gampang. Ya, nikah gampang. Siapa bilang sulit? Enggak sulit. Tapi menghidupi hidup berkeluarga itu susah. Menghidupi diri sebagai seorang imam itu susah. Ya. Ini. Saya enggak tahu pengalaman Bapak Ibu. Bagi mereka yang sudah berkeluarga lebih susah daripada saat kita dimulai itu diberkati pasangan baru. Itu dari grafik 100% turun terus. Itu di sana. Setiap kali harus dicas supaya dia bisa naik kembali. Itu di sana. Nah, ini saya ada satu pengalaman waktu saya menjadi pastor paroki di 3 paroki, ya. Pastor paroki di 3 paroki, ya. Maklum pulau-pulau kan susah dapat pastor di situ. Saya mempelajari kehidupan umat saya dan kemudian saya temukan berapa bulan mereka bisa memiliki uang. Selebihnya tidak ada penghasilan yang memadai untuk hidup mereka. Dan pada waktu selama 3 bulan itu mereka punya banyak uang. Lalu saya berpikir lebih baik uang-uang itu mereka tabung. Ya, maka setiap stasi yang saya layani, saya haruskan mereka mempunyai rekening stasi. Ya, rekening stasi. Saya perkenalkan mereka ke BRI karena itu yang paling mudah itu di sana. Termasuk mereka diajak bukan hanya untuk stasi, tetapi juga setiap keluarga mesti punya tabungan.
Dan tahun 85 orang yang memiliki tabungan itu kan luar biasa. Kalau sekarang ini tidak ada artinya. Tapi pada waktu itu besar sekali itu nilainya. Tahun 85. Awal dari imamat saya. Menurut saya itu dan sebagian orang bagus ide itu untuk kesejahteraan paroki, untuk kesejahteraan stasi dan juga keluarga. Tapi komentar apa yang saya peroleh dari umat? Pastor, enak saja ngomong seperti itu. Tapi maaf Pastor ya, Pastor sudah campur tangan dalam urusan keluarga kami. Oh iya, saya kaget juga itu mendengar itu. Pastor campur tangan dalam urusan keluarga kami. Tantangan. Saya kaget juga, tapi ya sudahlah, saya sudah sosialisasikan. Gitu. Dan itu salah satu tantangan yang saya rasa sangat baik untuk dilakukan, tapi tidak setiap orang bisa melihat itu jalan baik. Itu di sana. Ini pro kontra di antara para umat. Nah, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tadi Petrus dan Yohanes ketika dihadapkan ke mahkamah agama, mereka yakin dengan yang pribadi yang mereka wartakan, sungguh-sungguh bahwa Yesus yang telah wafat itu sekarang ini bangkit, dan kuasanya kamu bisa lihat orang lumpuh ini sudah berjalan, dan harus kamu ketahui ini dia bisa berjalan karena Yesus yang kamu salibkan dari Galilea sudah hidup kembali. Dan ini yang mengiang-ngiang juga selalu dalam perasaan saya itu di sana. Bagaimana Petrus menjadi gembala pada waktu itu di tengah sebuah tantangan, tapi mereka maju terus karena Tuhan bekerja dalam diri mereka. Maka juga akhirnya keluarga-keluarga kita, bagaimana kita saling menggembalakan. Larinya kepada siapa? Sebetulnya dalam diri setiap anggota keluarga Tuhan hadir dan bekerja di sana. Entah itu pada saat tertentu sangat dominan sama ibu, entah sangat dominan sama bapak, entah sangat dominan sama anak. Kalau kita membuka hati dan melihat, kemudian kita bersyukur, ternyata Tuhan hadir dari setiap anggota keluarga kita. Maka dengan demikian yang tadi kecenderungan pudar bisa naik kembali. Mari kita saling menggembalakan. Amin.